Terkait tentang kontestasi politik ya. Begitu pilpres, pileg, pilgub, pilkada, serempak, pil DPD nanti. P212 sudah barang tentu dia bukan orsospol. P212 juga bukan organisasi sosial politik, bukan. Tapi P212 ini lebih kepada dia sebagai organisasi kontrol sosial. Sehingga P212 ini ada di luar jauh pagar politik praktis. Kita akan berdiri dengan tangguh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buyung gimana, sehat Bang Buyung? Sehat. Ya, gimana, kita gimana? Ini juga sangat bersyukur bisa bersama-sama dengan Pak Kiai pada kesempatan ini. Yang terjadi musibah kita datang tanggal 7 ya Pak Kiai ya. Bersama-sama, tentunya tanpa Pak Kiai kita juga kagok mau ke sini Pak Kiai. Dengan adanya PA212 kami merasa terjembatanin Pak Kiai. Nah, jadi kebetulan teman-teman dari PA212 ya bertanya kepada kita apa yang bisa dibantu. Alhamdulillah kita telah membeli satu mesin penyedot tanah. Alhamdulillah. Ya mereknya juga katanya nggak abal-abal. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat buat kita semua. Dan kita atas nama teman-teman di sini juga berterima kasih Pak Kiai karena partisipasi dari teman-teman IKB UI dan UI World sehingga perkumpulan dana untuk membeli itu. Mudah-mudahan teman-teman di IKB UI seperti Mbak Gina sebagai bendahara, ada Kang Kos, ada Bang TB, ya, ada Bunda itu tetap istiqomah membantu kita. Dan buat semua teman-teman IKBU yang maaf saya nggak bisa sebutin satu-satu namanya. Tapi pada kesempatan ini mudah-mudahan amal ibadahnya bisa bermanfaat di hari tua nanti. Amin, 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 amin ya Rahman. Ada pertanyaan nih Pak Kiai. Gimana Pak Yung? Ini kan Pak Kiai ini baru duduk nih. Baru jabatan di PA212. Tapi kita langsung connect nih. Ya, kalau dulu sama Pak Kiai Sobri juga kita connect. Ya, ini alhamdulillah mungkin kita bisa nunut lah sama para kiai yang selama ini sangat kita percayakan, ya. Apalagi negara kita dalam tidak baik-baik saja. Mungkin kita pengen tahu nih, mungkin Pak Kiai dengan Kiai Sobri Lubis yang kemarin menjabat itu agak berbeda gitu ya. Kira-kira Ustadz anu ya? Selamat Ma'arif ya, mungkin agak berbeda. Kira-kira gimana Pak Kiai? Apa visi misinya PA212 sekarang ini Pak Kiai? Baik, sebelumnya saya sampaikan dari kerendahan hati yang paling dalam, juga penuh kecintaan serta kebanggaan. Apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak, disertai dengan doa tentunya jazakumullah ahsanal jaza kepada Bang Buyung dan juga kawan-kawan, dan teristimewanya kepada keluarga besar IKBU ya, Ikatan Keluarga Besar UI ya, termasuk juga UI Watch-nya, yang sementara sampai detik ini kita luar biasa bisa bekerja sama dengan dinamis, bermitra kerja yang luar biasa aktif, berperan serta andil yang luar biasa untuk agama, bangsa, dan negara. Amin. Nah, oleh karena ini kerjasama ini jangan pernah dilewatkan, jangan pernah dibiarkan satu pihak pun yang mengurai kebersamaan ini, agar kita tetap bisa erat, lekat, kuat untuk agama, bangsa, dan negara. Amin. Baik, sehubungan dengan pertanyaan tadi, sebetulnya kalau visi misi PA212 sudah jelas. Itu sudah ditetapkan dari hasil Munas 2020. Nah, adapun masa amanah saya setelah sertijab itu lebih kepada arah juang. Arah juang setelah saya memangku amanah dari mulai awal sertijab hingga sampai detik ini,
Bang Buyung, saya membuat satu buku saku yang berjudul Tuntunan Juang. Nah, tuntunan juang ini dari mulai motivasi juang, amanat juang, arah juang, agar teman-teman di DTN sampai ke Korcam, sampai ke Kelur, se-Indonesia dan bahkan internasional, betul-betul paham betul apa yang mesti dilakukan untuk agama, bangsa, dan negara. Dan buku Arah Juang ini saya buat lebih kepada bagaimana membangun SDM organisatoris yang ada di PA 212 secara nasional bahkan juga internasional. Nah, arah juang daripada masa amanah kepemimpinan saya itu adalah mengejawantahkan nilai-nilai persaudaraan dan spirit 212 dengan elegan, proporsional, profesional, demi terwujudnya visi misi PA 212 untuk kejayaan Islam, kaum muslimin, bangsa dan negara. Itu arah juang. Arah juang yang saya tetapkan pada masa amanah saya. Nah, maksudnya mengejawantahkan nilai-nilai persaudaraan dan spirit 212 itu ada satu momentum sejarah yang luar biasa, Bang Buyung. Ya. Yang dalam perhelatan sejarah keagamaan kebangsaan belum pernah terwujud. Apa itu? Yaitu nuansa persaudaraan, kebersamaan, lintas suku, lintas ras, lintas bangsa, bahkan lintas agama. Pada tanggal 16 atau 2 Desember 2016. Dalam bingkai yaitu aksi bela Islam saat itu. Nah, ini harus diejawantahkan dalam bentuk-bentuk action-action real agar tidak ada satu pihak manapun yang dibiarkan mengurai kembali kebersamaan persaudaraan ini. Terus juga selain daripada itu spirit 212-nya, yang dimana spirit 212 ini adalah pembelaan terhadap agama, pembelaan terhadap negara. Yang sama kita tahu pada hari itu adalah karena ada saudara Ahok yang menista kitab suci Al-Quran, sehingga kita bela Al-Quran. Dan bukan hanya sebetulnya secara spesifik bela Al-Quran, bela agama Islam, karena siapapun yang menista kitab suci apapun dan agama manapun itu sudah mengijak-ijak konstitusi di negeri ini. Sehingga spirit 212 ini adalah merupakan juga pembelaan terhadap agama, pembelaan terhadap bangsa dan negara. Nah, ini harus diejawantahkan di dalam bentuk aksi-aksi konkret. Baik itu di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Karena di dalam pembukaan UUD 45 kita ini anti penjajahan. Sehingga di negeri manapun di bawah kolong langit ini ada penjajahan, ya tentunya pemerintah kita di garda terdepannya umat Islam mesti ada di garda terdepan dong untuk menentang penjajahan terhadap negeri manapun dalam bentuk apapun. Nah, itu adalah pengejawantahan dari nilai-nilai persaudaraan spirit 212 untuk terwujudnya visi misi PA 212 hasil Munas. Nah, untuk apa semuanya itu? Ya demi kejayaan Islam dan kaum muslimin, bangsa dan negara. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Kiai. Ini kan kita mau pemilu katanya. Baik. Ya. Menurut Pak Kiai, pemilu ini apa memang harus dilaksanakan dalam 2024 atau bagaimana Pak Kiai? Soalnya banyak isu bahwa kita sih kalau 2024 pasti umat muslim katanya dijolimin lagi. Ya. Dan apalagi nih menurut pendapat saya Pak Kiai, ya, panitianya itu baik dari Bawaslu, KPU itu tidak ada berpihakan kepada kita. Nah, menurut Pak Kiai bagaimana dengan pemilu 2024 dan apakah dari PA 212 ini punya calon buat presiden apa bagaimana? Baik. Terkait tentang kontestasi politik ya. Begitu Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilkada, Serempak, Pil DPD nanti
P212 sudah barang tentu dia bukan orsospol. PA212 juga bukan organisasi sosial politik, bukan. Tapi PA212 ini lebih kepada dia sebagai organisasi kontrol sosial. Sehingga PA212 ini ada di luar jauh pagar politik praktis. Kita akan berdiri dengan tangguh, tegar, setegar karang tanpa ke samping kiri, tanpa samping ke kanan, untuk menyuarakan kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Manakala ada indikator-indikator yang memang penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, terus lagi apalagi penyimpangan dari arah konstitusi yang benar, pengkooptasian KPU Bawaslu dari hulu sampai hilir, maka PA212 akan digarda terdepan untuk memperbaiki hal itu. Berikhtiar dengan taktis, strategi sesuai dengan arah juang itu, bahwa mengejawankan nilai-nilai persaudaraan, tetap menjaga keutuhan kehidupan berbangsa bernegara. Spirit 212-nya menegakkan keadilan, tidak boleh bingkem dari menyatakan kebenaran, yang ini salah, yang ini benar, yang ini hak, yang ini batil, nggak boleh salah, tetapi dengan elegan, proporsional, profesional untuk terwujudnya yaitu tadi visi misi PA212 hasil Munas, yaitu membentuk Baldah Thoyibah, kehidupan berbangsa bernegara yang beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai sumber daripada keberkahan yang Allah akan turunkan. Sehingga 2024 ini PA212 akan berdiri insya Allah setegar karang untuk menjadi betul-betul kontrol pemerintah, kontrol sosial. Kita kontrol sosial, kontrol politik, kontrol budaya, kontrol ekonomi, untuk menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan manakala memang nanti pada titik akhirnya menurut investigasi dan penemuan di lapangan dari investigator kita yang tentunya dengan elegan, profesional, semua dari hulu sampai hilir sudah dikooptasi, maka ya sudah, nggak usah ada pemilu. Gunakan hak warga negara Indonesia untuk tidak memilih. Karena tidak memilih pun itu adalah hak warga negara. Tapi kalau nggak memilih Pak Kiai, itu dibilang kita bisa ditangkap karena melanggar undang-undang. Nah itu kan sebetulnya undang-undang yang mana dan juga aturan yang mana. Apa berani nih umat Islam lawan yang seperti itu? Ya harus, umat Islam ini harus berani untuk menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, untuk meluruskan konstitusi yang ada. Nah, ini kita punya negara hukum, konstitusional, nah mesti ditegakkan. Artinya ini adalah sebagai tindakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar kepada pihak-pihak yang berwenang. Andaikan kau ingin mengajak seluruh anak bangsa untuk mensukseskan pemilu 2024 yang adil dong, tegakkan kebenaran dong, tegakkan konstitusi yang benar dong. Jangan kalian diatur oleh bandar-bandar, cukong-cukong politik yang mau mengkooptasi kehidupan berbangsa bernegara, apalagi tentang dasar-dasar konstitusi di negeri kita dari mulai Pancasila, UUD 45 yang autentik, yang orisinal, apalagi membiarkan misalnya neokomunisme untuk hari itu. Jangan kita akan mendampingi rakyat semuanya, ulama, habaib, untuk menyuarakan kebenaran tersebut. Nah, oleh karena itu mohon doa dari Bang Gun dan kawan-kawan, termasuk juga support kebersamaannya. Amin. Untuk itu. Ya, gitu. Pak Kiai, kira-kira PA212 punya calon nggak buat presiden, Pak Kiai? Bagi PA212 itu panglima tertingginya adalah musyawarah. Nah, musyawarah ini nanti kita akan bikin istimewa karena menurut tentunya masalah pencapresan ini tidak enteng. Ya. Ada beberapa poin Bang Buyun. Satu, yang pertama adalah bagaimana kualitas personal. Ya. Bagaimana kualitas personal. Nah, cuman walaupun misalnya personalitinya berkualitas, tapi kan tidak selesai di situ. Ya. Kendaraan yang dia pakai ke partai apa? Nah, partai selama ini track recordnya dia terhadap saat Islam bagaimana? Terhadap konstitusi seperti apa? Semua rusak nih. Ya, partai ini partai pengkhianat apa bukan terhadap konstitusi di negeri ini? Partai ini apakah partai yang memberikan peluang untuk neo-neo komunisme bercokol apa tidak? Nah, sekarang kalau biasanya capresnya berkualitas bagus,
tapi diusung oleh partai yang memberikan toleransi kepada komunis-komunis gaya baru dan lain sebagainya, dan ditunggangi oleh oligarki. Oh, nggak bisa dong, walaupun dia sehebat malaikat, maaf. Walaupun dia sehebat malaikat, Bang Boyo, tapi kalau kendaraan yang dipakai itu kendaraan yang memang tidak proaktif terhadap kemaslahatan agama, bangsa, dan negara, tentunya ini menjadi sebuah dasar juga ijtihad ya. Yang ketiga, nggak berhenti di situ. Nah sekarang kalau personality pribadinya udah bisa diterima, terus partai pengusungnya sudah bisa diterima. Yang ketiga, partai pendukungnya siapa aja dong? Oke. Karena nggak bisa dong, pengusung tanpa pendukungnya nggak bisa. Harus satu gerbong, Harus gabung, iya. Nanti kalau misalnya partai pengusungnya tiba-tiba ada partai pendukungnya beberapa, 1, 2, 3 yang memang menurut catatan kita ini banyak konfrontatif nih dengan kepentingan pilar-pilar kebangsaan, pilar-pilar keagamaan. Kita akan tanya dulu, komitmen Anda bergabung begini ini apakah juga akan mentoleransi tindakan-tindakan yang tidak bagus terhadap agama, bangsa, dan negara. Nah sekarang tidak selesai di situ juga, Bang Buyung. Setelah persoalan pribadinya oke, terus partai pengusungnya, partai pendukungnya, terus yang keempat, ini bandarnya siapa juga. Nah sekarang persoalannya udah bagus, partai pengusungnya oke, pendukungnya juga sama. Bohernya siapa? Bohernya siapa? Tapi Nah, kan kalau kelihatannya umat Islam nih level paling bawah nih. Tapi kan kita berkewajiban, Bang, berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu kepada umat. Kita ini menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, top and down, kepada kawan-kawan yang sudah jadi tim ses manapun, kepada partai manapun, karena prinsipnya kita pada suatu ini sebagai perekat dari seluruh elemen umat untuk kemaslahatan masa depan agama, bangsa, dan negara. Kita akan sentuh mereka. Oke dong, kalau Anda ini mau mengusung fulan dengan partai fulan, tolong dong perhatikan hal-hal yang betul-betul fundamental lah dalam urusan agama, dalam urusan negara, dan jangan pernah kita mengorbankan agama, mengorbankan pilar-pilar negara, mengorbankan jengkalan tanah dari negeri kita tercinta. Jangan pernah dikorbankan. Karena kenapa? Karena ini bagaimana kita bisa memikirkan masa depan umat, bangsa, negara, masyarakat kalau kita hanya kepentingan 5 tahun per 5 tahun, kepentingan kursi, jabatan, popularitas, politik praktis, sementara kita korbankan pulau, jengkalan tanah, apalagi idealisme negara. Oh, luar biasa, ada bahaya sekali. Nah, Jadi tadi menyinggung bagi untuk karena tidak ada kesepakatan kecocokan calon yang ideal dari PA2 sendiri ya. Berarti bisa dikatakan masyarakat, terutama mungkin umat Islam secara global di Indonesia, untuk tidak memilih itu berarti sah-sah saja berarti ya. ya artinya menggunakan hak sebagai warga negara. Iya. Menggunakan hak sebagai warga negara secara konstitusional, secara elegan, proporsional, dan profesional. Untuk itu dalam bentuk ya, belum dalam bentuk, ingat, itu bukan dalam bentuk perongrongan, tapi dalam bentuk pelurusan, agar ini menjadi ibro, agar juga menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lain. Artinya kalau misalnya Anda tidak jujur, Anda tidak lurus, tidak amanah, berarti Anda yang memberikan peluang, memberikan jalan anak-anak bangsa ini untuk tidak memilih. Karena melihat isu yang berkembang saat ini beberapa minggu ke belakang, isu Grand Design 2024 itu sudah didesain orangnya ini, oligarkinya yang mendukungnya ini. Jadi ya buat apa ikut pemilu seperti akan halnya 2019, seharusnya menang siapa tapi yang melenggang siapa. Jadi kan ini seperti mata uang yang tipis dibelah ya antara nggak usah memilih karena Tapi yang jelas kita tidak bergerak, tidak memutuskan bergerak atas dasar isu. Kita tidak memutuskan, tidak bergerak atas dasar konon katanya. Nanti kita akan luncurkan tim independen yang betul-betul tegak untuk masa depan keagamaan, kebangsaan, menjaga pilar-pilar konstitusi dengan analisa yang betul-betul matang ya. Sehingga betul-betul objektif kita punya pandangan, betul-betul objektif. Artinya kita
tidak berdasar dari sebuah konon katanya, isu dan lain sebagainya, tapi kita lewat kajian, analisa dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi Bang Buyang yang bertanya? Ya, selain Pilpres, kita juga akan menghadapi pemilihan kayak wakil DPRD di beberapa wilayah. Betul. Khusus untuk umat Islam, artinya umat Islam yang masih muda, milenial ya. Mungkin Pak Kiai bisa memberikan tips-tips bagaimana cara memilih calon-calon dari perwakilan umat Islam agar mereka bisa mendapatkan suara dan menduduki tempat di DPRD masing-masing. Kira-kira ada tipsnya nggak? Baik, yang pertama dan yang paling utama tentunya adalah kedepankan sense of belonging, rasa memiliki dengan sense of responsibility, rasa tanggung jawab, rasa memiliki terhadap agama, terhadap bangsa, terhadap negara, bahwa jangan main-main. Anda menyalurkan suara itu akan dipintakan pertanggungjawaban. Kelak dimulai di hadapan pengadilan Allah Subhanahu. Itu satu hal yang penting dan urgent saya pikir, sehingga teman-teman milenial dan siapapun tidak masuk ke TPS untuk kontestasi politik di strata manapun kecuali berdasar dari tanggung jawab itu. Insya Allah kalau berdasar dari tanggung jawab itu akan ada perubahan ya. Begitupun para pengurus semua dari Bawaslu dan lain sebagainya juga kita menyampaikan pesan bahwa hati-hati, kita akan diseret kepada pengadilan yang maha kuasa di hadapan Allah Jalla wa'ala kelak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya kacamata kita jangan kacamata sebelah mata, kacamata kuda, tentu betul-betul kacamata yang dipakai itu yang komprehensif urusan keagamaan kebangsaan. Nah, agama sudah mengatur. Seperti yang pertama adalah la budda lil ummati min imamin. Wajib bagi umat itu untuk menobatkan, mengangkat, berkontribusi, ikut peran serta aktif andil menobatkan satu pimpinan di bidang apapun, di strata manapun. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Ini kitab-kitab fikih siasat, fikih politik ulama-ulama al-ijtihad. Ini kriteria seperti apa? Ya, yang pertama yuqimuddin, yang harus menjadi prioritas pilihan itu yang menegakkan agama. Nah, kenapa agama? Karena agama ini tentunya adalah bermuatan berisi aturan-aturan Allah yang maha tahu mana yang lebih baik, mana yang buruk, yang berbahaya, yang maslahat, yang mudaratkan Allah yang maha tahu. Dan alhamdulillah negeri kita ini kita punya konstitusi dari pembukaan UUD 45, Pancasila yang otik orisinal ini memang dilahirkan dari rahimnya musyawarah yang membidaninya adalah para ulama. Nah, sehingga insya Allah manakala kita kembali kepada wawasan kebangsaan tersebut tidak akan terjadi hal yang paradok antara keagamaan dengan kebangsaan. Yuqimuddin. Yang kedua yang suruh sunnah, yaitu yang menolong sunnah Rasul. Jadi tidak pernah membiarkan partai manapun siapapun yang menista ya. Nah, justru malah menolong sunnah. Kenapa? Karena ketika kita tegakkan sunnah Rasul, di situ ada kejayaan, di situ ada keberkahan. Yang kedua, wayuti kulladzi haqqin haqqah. Yang siap memberikan hak kepada orang yang punya hak. Jadi jangan milih anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur yang nanti ketika manakala mereka jadi bukan bermajikan ke masyarakat, rakyat, bangsa, negara, ke partainya, kan salah. Harus memberikan hak kepada orang yang memang harus diterima hak mereka. Atau yang keempat yang tentunya adalah menolong kaum mazlumin, mustad'afin, orang yang dizolimi. Apalagi yang dizoliminya habaib, apalagi yang dizoliminya ulama, ada kriminalisasi ulama dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul ya diperhatikan. Nah, artinya saya mengajak kesimpulannya kepada siapapun, kawan-kawan teman-teman milenial, hati-hati tingkatkan sense of responsibilitasnya, sense of belongingnya terhadap agama, bangsa, negara, sehingga kita punya tingkat kehati-hatian dengan pandangan analisa yang objektif kepada siapakah pilihan kita harus kita berikan, karena pilihan itu akan dipintakan pertanggungjawaban. Yang kedua tentunya mari kita balik kepada agama.
agama yang betul-betul hanif, agama yang betul-betul lurus, agama yang betul-betul kafah, ya artinya mengurus juga tentang bagaimana wawasan kebangsaan. Yang insya Allah kalau dalam konteks ijtihadnya para ulama aslafun salihun, tentu fatwa-fatwa mereka pasti akan selaras dengan kepentingan konstitusi di negeri kita, karena toh konstitusi negeri kita asal muasalnya secara otentik dan orisinal adalah lahir dari rahimnya musyawarah, daripada sidang PPUPK dan lain sebagainya, yang melahirkannya bidannya adalah para ulama. Gitu ya. Alhamdulillah. Gimana, ada puas? Alhamdulillah. Ada lagi Bang Buyung sudah ya? Yang jelas terus cukup. Kita bekerja sama, solid, tetap semangat, dan tetap bersinergi. Amin. Dan akhirnya kita akan sampaikan bahwa yang diwajibkan oleh Allah itu berjuang bukan menang. Wah. Dan Allah itu selalu menghargai proses bukan hasil. Oke. Proses bukan hasil. Siapa yang paling berani berproses, dia yang akan paling berhasil, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kegagalan itu adalah berhenti dan kapok berjuang. Selama kita tidak berhenti dan kapok berjuang, kita akan sukses selamanya. Sampai batuk dunia dan di akhirat. Itu namanya meninggalkan hak dan kewajiban. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Pak Kiai. Demikian tadi pemirsa omong-omong dengan Ketua PA 212 yang baru, Pak Kiai. Kalau saya manggilnya Pak Kiai Kohar aja. Ya, betul. Karena singkatnya itu. Ya. Dan terima kasih Pak Kiai. Lebih kurangnya minta maaf. Ya kita kenal ini udah lama. Masya Allah, kita Masya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Makanya jangan berhenti, kita terus bekerja. Oke. Terima kasih ya kepada kawan-kawan. Salam buat IKBUI dengan UI Watch-nya. Cuman ada satu pesan tadi. Besok itu ada pembagian. Ada seorang ibu itu mau kasih ayam sekitar 500 ekor yang hidup. Jumat berkah katanya. Ya. Ditambah dengan 5 kilogram beras. Ya. Nah, insya Allah kita akan besok akan bantu PA 212 ya untuk mendistribusikan. Baik, di sini di tempat posko ini betul-betul kita bangun sinergitas positif, kebersamaan antara Front Persaudaraan Islam dengan Hilminya, dengan juga PA 212 dengan mitra-mitra kerja kita. Amin. Seperti Bu Hajah Erni ya, dan juga yayasannya, dengan juga UI Watch. Terus kita bersama. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Ya, makasih.